Hello, good morning students. How are you today? I hope you are fine. Ya anak-anak, selamat tahun baru. Kalian sudah memasuki semester yang kedua. Kita akan belajar kembali materi-materi pengenal materi yang akan Mister sampaikan. Silakan disimak melalui video yang Mister Adi berikan. Oke, grade 9. Hari ini kita pengenalan materi pelajaran IPS kelas 9 di semester yang kedua. Untuk IPS di semester yang kedua, kita akan membahas bab yang ketiga dan bab yang keempat. Di bab yang ketiga, kita akan belajar ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Di bagian A, kita akan mempelajari ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, di dalamnya ada kegiatan produksi. Nah, apa itu produksi? Tentu sudah dipelajari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan ulang dan diperdalam lagi. Kemudian kegiatan distribusi, kemudian kegiatan konsumsi, harga, dan pasar. Nah, kita akan bahas lebih dalam dari hal-hal ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Di bagian yang B, kita belajar pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu ketergantungannya, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia, kita akan pelajarinya nanti. Nah, di bagian yang C, kita mempelajari pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita akan pelajari pertama pengertian dan jenis ekonomi kreatif. Nah, apa itu ekonomi kreatif? Jenis-jenisnya juga apa? Kita akan pelajari. Yang kedua, pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah Indonesia. Nah, yang dikembangkan ekonominya, kita lihat potensinya. Kalau daerah pantai, tentu saja potensinya banyak di nelayan atau hasil-hasil laut, sedangkan di perkebunan, tentu hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, banyak untuk pengembangan ekonomi. Bagian yang ketiga, kita belajar pengaruh pengembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah bagian subbab yang C. Di subbab yang D, kita belajar pengembangan pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat wilayah dengan keunggulan ekonomi di Indonesia. Nah, keunggulan tiap-tiap daerah berbeda-beda, karena itu tentu akan dilihat keunggulannya apa-apa saja di setiap wilayah di Indonesia. Yang kedua, manfaat pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, manfaat pengembangan pusat-pusat keunggulan itu kita akan pelajari lebih dalam di pelajaran berikutnya. Nah, di bagian yang E, kita belajar tentang pasar bebas. Yang pertama, tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, mungkin di tahun-tahun yang lalu sudah dipelajari, kita akan lebih dalam mempelajarinya. Apa itu MEA, pengertian dan kegiatannya. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kita belajar latar belakangnya, tujuannya, dan manfaatnya. Di bagian ketiga, kita belajar Asia Pacific Economic
Cooperation atau APEC. Kita belajar latar belakangnya, negara-negara APEC, tujuan APEC, dan manfaat APEC. Yang keempat adalah European Union atau EU atau Uni Eropa atau UE. Meliputi latar belakang negara-negara Uni Eropa, tujuan Uni Eropa, dan manfaat dari Uni Eropa. Nah, di bab yang keempat, kita belajar masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Kita lihat di subbab yang A, masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Meliputi usaha persiapan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, penyebaran berita proklamasi, dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bagian yang B, kita akan belajar masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kita akan bahas satu-satu. Bagian yang C, masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, kita akan pelajarinya itu lebih dalam. Dan di bagian yang D, masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Meliputi lahirnya gerakan reformasi dan mundurnya Soeharto dan perkembangan politik. Oke, demikian pengenalan materi kita untuk IPS kelas 9. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.